Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Dodai. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menginformasikan untuk hati-hati apabila membeli handphone, apalagi dengan sistem online, walaupun itu di situs jual beli online yang mengatakan pasti ori gitu, seperti itulah intinya gitu kan. Karena hari ini masuk pasien nih satu, kata yang punya, kata pemiliknya bahwa handphone ini baru dibeli dengan kondisi kotaknya segel, semua segel, bahkan ada segel tapi segelnya bahasa Cina gitu kan. Nah, saat dibuka dites hanya selang 1 hari, itu baterai ternyata dari 89% saat dimainkan langsung berubah menjadi 0 gitu. Nah, langsung pemilik HP ini langsung dibawa HP ini ke rumah untuk dicek, untuk diservis gitu kan. Setelah dicek, saya bongkar casingnya, ternyata mengejutkan. HP ini fix. Setelah saya lihat, ini rekondisi, handphone rekondisi, karena di dalamnya ini tulang sudah diganti, tulang tengah, sama layar pun sudah di LCD pun sudah diganti dengan yang KW, bahkan kabel-kabel fleksibelnya pun sudah diganti dengan yang KW. Untuk lebih jelasnya simak video lanjutan dari ini. Oke, lanjut. Oke, pada ini di depan saya sekarang sudah ada handphone yang tadi saya tunjukkan. Tipenya A59s, mereknya nggak saya sebutkan dia, seperti itulah gitu. Tipe A59s ini nanti saya akan perlihatkan gimana bukti bahwa handphone ini rekondisi gitu. Kalau dilihat secara fisik dari luar, mulus semua tuh, mulus, bahkan bekas lem LCD pun nggak ada. Ini kayaknya pakai lem yang kualitas tinggi lah, yang kualitas bagus gitu kan, sangat presisi. Tapi saya berani jamin ini LCD KW. Nanti bisa dilihat di fleksibel bawah gitu kan. Bahkan back casing pun mulus, gak ada cacat sama sekali. Maka dari itu pemiliknya yakin bahwa handphone ini baru gitu. Tapi setelah saya cek, nanti kita bongkar sama-sama ya. Ya, simak dan perhatikan. Oke, kita buka dulu. Sekarang kita langsung bongkar handphonenya. Cabut slot SIM. Di sini ada tutup baut pun sudah. Kalau baru nggak selonggar ini. Ada 4 baut di sini, kita buka. Oke, baut sudah dibuka semua. Ini nanti ngikut ya. Ambil dulu, takut loncat, hilang nanti. Nah, bautnya sudah terbuka semua. Ini kita buka back casingnya ya. Awalnya saya hati-hati tuh buka, karena saya pikir ini handphone baru tuh, jadi saya bukanya pun hati-hati karena takut cacat gitu kan. Tapi setelah melihat dalamnya rekondisi, saya bilang ini ternyata rekondisi, semuanya diganti. Nah, tutupnya lihat, dari sini sudah kelihatan baterai pun sudah ada titik-titik kayak bekas congkelan gitu kan. 1, 2, 3 tuh ada bintik-bintik seperti ini. Dan yang paling mengejutkan, ini baterai harusnya kalau memang bawaan toko gitu kan, ini baterai harusnya dilem. Lihat ini, dilem pun enggak. Oke, saya cabut baterai.
harusnya untuk membukanya kita pegang ini baru tarik gitu kan, karena dilem. Lah ini dilem pun enggak, lepas langsung. Nah yang paling menyedihkan di sini kabel fleksibel LCD, kabel fleksibel dudukan charger. Saking joroknya orang yang merekondisi, bahkan dudukan lem pun, plastik lem pun nggak dibuka. Tuh, masih ada plastik lapisan penutup lem untuk baterai nempel gitu. Ini nggak dibuka sama sekali. Tuh, di bawah fleksibel masih ada plastik pelindung lem untuk lem jalur kabel. Ini kabel fleksibel ini kalau misalkan bawaan pabrik ini sudah dilem semua. Nah, di sini ada logo bahwa ini tulang bukan aslinya, karena kalau tulang aslinya logo ini nggak ada, cap seperti ini nggak ada gitu. Dan yang lebih meyakinkan ini pasti lem terbuka semua kalau memang bawaan aslinya. Di sini juga ada segel, saya kedekatkan. Segelnya pun segel abal-abal. Kalau saya lihat ini segelnya pun segel tulisan Cina semua. Apa tulisan tuh? Shue. Nah, tuh. Ini dari sini pun saya sudah curiga gitu kan, bukan curiga sih, saya udah fix ini mah HP rekondisi. Ini fix teman saya ketipu gitu beli, karena dianggapnya baru. Saya nggak tahu dia belinya harga berapa, apakah dapat harga yang miring atau gimana. Tapi sekalipun dapat harga miring, wajarlah dapat harga miring, karena kenapa? Semua KW. Terus yang paling rentan yang namanya handphone rekondisi, ini kan otomatis mesinnya dulu pernah terpakai gitu kan, entah berapa tahun, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sementara sistem memori handphone atau eMMC handphone ini dia punya sistem sel memori itu. Ada TLC, itu ada SLC, yang paling bagus SLC, single cell gitu kan. Satu sel hanya ditempati buat 1 byte data gitu kan. Di sini ada macam-macam tipe memorinya gitu. Nah, saya nggak tahu ini tipenya apa, tapi masing-masing sel penyimpanan tersebut itu mempunyai masa pakai gitu. Contohnya kalau SLC itu sekitar 90.000 sampai 100.000 write gitu kan, write data write per writable kalau nggak salah. Itu sistem penyimpanan sel penyimpanan di eMMC tersebut. Sementara kalau mesin ini sudah pernah terpakai, otomatis masa waktu sel penyimpanannya pun sudah jauh berkurang dong. Ya rugi lah kita, sama aja dengan beli mesin second kalau bentuknya seperti itu. Begitu, sebetulnya itu kelemahan kita beli handphone rekondisi. Ya betul, kalau dilihat dari fisik cantik, mulus gitu, cuma ya mesin otomatis sudah pernah terpakai dan kemampuan sel pun pasti sudah berkurang jauh, sel penyimpanan yang di eMMC gitu ya. Gitu. Kabel ini fleksibel LCD pun sudah jelas. Kalau fleksibelnya ini KW, otomatis LCD-nya pun KW gitu kan. Fleksibel charger juga, baterai juga dengan kondisi yang drop gitu kan. Makanya ini saya tadi langsung belikan baterai originalnya, jadi sekalian saya pasangkan aja sekarang gitu kan. Tuh, oke. Jadi buat teman-teman yang berniat beli handphone baru, sebaiknya saran saya sih beli langsung lah ke toko, jadi kita bisa melihat langsung apakah itu segelnya itu asli, segel dari pabrikan. Karena kalau segel pabrikan pasti berlogo gitu dan ada hologramnya, mereknya ada gitu, Oppo, Samsung kah, Xiaomi kah gitu kan, otomatis segelnya ada. Bukan segel yang bentuknya seperti ini. Betul ini di dalam mesin nggak kelihatan, tapi saat di segel kotak biasanya itu memang sudah segel pabrikan gitu. Bahkan kalau menurut saya nggak mungkin sih toko besar ngejual barang rekondisi seperti ini, karena resikonya besar. Biasanya toko-toko online yang emang menjual, memang mengincar untung yang besar dengan modal yang sedikit gitu. Saya nggak tahu ini di rekondisinya di mana, tapi yang pasti
di sini labelnya si Cina. Kalau orang Indonesia sih jarang pakai label bahasa Cina seperti ini. Kemungkinan di rekondisi di seberang ya, saya nggak tahu lah. Yang pasti ini fix handphone rekondisi. Sekali lagi hati-hati buat teman-teman, perhatikan keaslian handphone yang mau dibeli. Itu sebaiknya bawa orang yang memang, kalau emang mau beli handphone, bawa orang yang sedikitnya tahu lah mengenai handphone gitu, untuk koordinasi gitu, untuk mengecek handphonenya nanti apakah itu ori atau enggak gitu. Oke, ini belum saya apa-apain nih. Jadi pas pertama bongkar memang sudah bentuknya seperti ini. Jadi new fix handphone rekondisi, tulangan diganti, LCD diganti, fleksibel pun diganti. Saya belum ngecek apakah ini mesinnya sudah pernah dibongkar atau belum gitu. Oke, sekian dulu informasi saat ini. Mungkin nanti jika ada informasi terbaru saya bikin video lagi untuk konten berikutnya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.